Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 4, kelas A mata kuliah Morfologi Kota, akan menjelaskan mengenai teori Kevin Lynch, yakni tentang elemen citra kota untuk wilayah studinya sendiri berada di Kabupaten Donggala. Sebelum lanjut ke penjelasan video, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM F231222028 dan teman-teman saya Muhammad Al-Akbar, NIM F231222025, Muhammad Ihwan Maulana, NIM F231222026, Rasid, NIM F231222033, Desinta Amelia, NIM F231222034, Muhammad Ziyad, NIM F231222049, Wiwahyu Sekarning Putri, NIM F231222060, Akbar Sudirman, NIM F231222077, dan M. Rizky, NIM F231222078. Perkenalkan, saya M. Rizky akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan suatu kota tidak akan pernah lepas dari identitas atau ciri khasnya. Penelitian tentang citra kota sangat penting untuk mengetahui apakah produk rancangan suatu kawasan berhasil atau tidak berhasil dipahami oleh masyarakat luas, dan bisa memiliki ciri khas tersendiri dari kawasan perkotaan tersebut. Citra amatlah penting untuk pengembangan suatu kota, guna pembentuk identitas kota dan sebagai penambah daya tarik kota. Ada 5 elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch yang mampu memberikan kualitas visual bagi kota itu sendiri. Elemen-elemen inilah yang terlihat dan terasa di kawasan kota. Semakin kuat kelima elemen ini, maka semakin baik kota itu akan memberikan kualitas citra kota terhadap pengamat. 5 elemen pembentuk citra kota. 1. Landmark atau penanda. 2. Pet atau jalur. 3. Distrik atau kawasan. 4. Nodes atau simpul. Dan 5. Edge, batas atau tepian. Masuk ke teori pertama, yaitu PAT. PAT adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya. PAT dapat berupa jalan raya, trotoar, jalur transit, kanal, jalur kereta api. Bagi banyak orang, ini adalah elemen dominan dalam gambaran mereka. Orang-orang mengawati kota sambil bergerak melaluinya, dan sepanjang PAT elemen-elemen lingkungan lain diatur dan berhubungan, sebagai contoh di Kabupaten Donggala, yaitu Jalan Poros Palu Mamuju. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu edge. Dalam konteks teori Kevin Lynch, tentang elemen berbentuk citra kota atau edge, merujuk pada batas atau tepi yang memisahkan dua area yang berbeda. Edge dapat berupa sungai, jalan raya, atau perubahan tiba-tiba dalam karakteristik lingkungan. Dalam penelitian di Surabaya, Indonesia, telah ditunjukkan bahwa dengan menambahkan dimensi atau makna pada identifikasi elemen-elemen kota, terutama dalam konteks pembacaan ruang sebagai pencipta ruang ketiga atau third space, dan simbol-simbol sosial, elemen-elemen seperti edge mencerminkan pentingnya makna sosial dan budaya dalam bentuk citra kota. Dengan contoh di Kabupaten Donggala adalah pemukiman, hutan, dan laut. Untuk materi selanjutnya yaitu distrik. Distrik atau kawasan merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip, bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasnya, di mana orang merasa harus mengakhiri dan memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Distrik mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas, tampilannya dan dapat dilihat homogeni, serta fungsi dan posisi jelas, berdiri sendiri atau dikaitkan dengan yang lain. Distrik yang paling identik di Kabupaten Donggala adalah perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkantoran. Dan materi selanjutnya yaitu node. Menurut teori Kevin Lynch, node ada dalam konteks elemen pembentukan citra kota merujuk pada fokus strategi di mana seseorang dapat memasuki atau keluar, biasanya berupa persimpangan jalan atau konsentrasi beberapa karakteristik. Node menjadi lebih mudah dikenali jika memiliki identitas yang jelas dalam konteks penelitian di Indonesia. Dalam konteks penelitian di Indonesia, telah dilakukan upaya untuk memperluas teori Lynch
dengan menambahkan dimensi makna pada identifikasi elemen-elemen kota, termasuk node, yang mencerminkan pentingnya makna sosial dan budaya dalam membentuk citra kota citra kota. Salah satu contohnya di Kabupaten Donggala, lebih tepatnya yaitu di Bundaran Uju sebagai titik pertemuan aktivitas saling bertemu dan menjadi pusat aktivitas di pusat perkantoran. Elemen selanjutnya yaitu landmark. Landmark merupakan titik referensi seperti elemen node, tetapi orang tidak dapat masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya. Beberapa landmark letaknya dekat, sedangkan yang lain jauh sampai di luar kota. Beberapa landmark hanya memiliki arti di daerah kecil dan dapat dilihat hanya di daerah itu. Sedangkan landmark lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-mana. Landmark yang paling identik di Kabupaten Donggala adalah Tanjung Karang, pusat laut, wisata mangrove, dan sebagainya. Contoh elemen pada Kabupaten Donggala. Yang pertama PET, contohnya Jalan Poros Palu Mamuju. Yang kedua Edge, contohnya permukiman, hutan, dan laut. Yang ketiga distrik, contohnya perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkantoran. Yang keempat node, contohnya Bundaran Uju sebagai titik pertemuan. Yang terakhir landmark, contohnya Tanjung Karang, pusat laut, wisata mangrove, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.